Peduli Palestina. Mana suaranya Pak Kotos nih? Baik, Masya Sekali lagi, pecinta Al-Quran. Oke, ahlan wa sahlan para asatidz Ahlul Quran semuanya yang ada di depan, dan dipersilakan untuk dapat menyampaikan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ahli sidqi wat taqwa. Amma ba'du, para hadirin hadirat sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, ada kehormatan tertinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin menyebut hadirin hadirat semua dengan redaksi dari Rasulullah, sahibil Quran, sahabat pecinta Al-Quran. Sahabat pecinta Al-Quran semua, pada kesempatan pagi hari ini, izin 3 hal yang ingin kita kuatkan bersama tentang Al-Quran dan Palestina. Yang pertama adalah bahwa jiwa-jiwa manusia merdeka adalah satu kesatuan. Jiwa ini lintas agama, lintas negara, lintas benua, lintas warna kulit, maka semua mereka yang jiwanya merdeka berdiri bersama pejuang Palestina. Allahu Akbar. Apalagi ketika jiwa yang satu itu diikat dengan Al-Quran Al-Karim. Ketika mereka semua orang-orang yang berbagai latar belakang warna kulitnya, agamanya, etnisnya, negara dan benuanya bersatu bersama pejuang Palestina, yang lebih mengerucutkan kesatuan itu adalah bangsa Palestina, rakyat Palestina. Kita kenal, kita semua mengetahui dan meyakini bahwa mereka adalah para sahabat pecinta Al-Quran. Dari anak-anaknya yang masih belia sampai para pejuangnya, para komandan di lapangnya, semua tenaga medisnya, wartawannya, tanpa kecuali mereka semua adalah para pecinta Al-Quran. Dan ini kesatuan yang paling kokoh mengikat kita bersama mereka semua. Ketika masyarakat semua yang merdeka begitu terdepan membersamai Palestina, maka seharusnya kita terdepan dan terbelakang. Artinya tidak pernah terputus kesatuan kita bersama pecinta Al-Quran. Yang kedua, bahwa pecinta Al-Quran adalah hamba-hamba yang menjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pencinta Al-Quran yang berbahagia, kita tahu benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin menjaga kitab suci ini yang kita bersahabat dan kita mencintainya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga kitab suci ini tidak sendiri. Maka Allah berfirman, inna nahnu, kami, yang artinya melibatkan sebagian hambanya. Dan kitalah para pecinta Al-Quran dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga kitab sucinya. Kita punya harapan, karena kita menjaga kitab suci ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjaga kita kapanpun, dalam keadaan apapun dan dimanapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga saudara-saudari kita, sahabat pecinta Al-Quran di bumi Palestina sana. Alangkah beruntungnya ketika kita semua istiqomah setelah menyatukan hati kita
bersama para pejuang Al-Quran di tanah suci Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan keistiqomahan kepada kita untuk mendukung, membersamai, menguatkan semangat mereka, karena kita pun juga adalah orang-orang yang menjaga Masjidil Aqsa, tanah suci kita yang pertama. Yang ketiga, bahwa pecinta Al-Quran adalah orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengikuti bahwa banyak dari para sahabat pecinta Al-Quran di Palestina sana, wabil khusus di Gaza, banyak dari mereka secara hitungan manusiawi di luar kesanggupan manusia. Mereka menanggung beban, menunaikan tugas yang seharusnya dipikul oleh 2 miliar kaum muslimin di dunia ini mempertahankan tanah sucinya. Namun itu hanya diemban oleh mereka yang jumlahnya ribuan, puluhan, atau mungkin ratusan ribu saja. Kekuatan apa yang membuat mereka bisa bertahan dan istiqomah seperti itu? Adalah kekuatan Al-Quran Al-Karim. Banyak dari mereka sehari semalam tidak mendapatkan makanan bahkan minuman. Ada yang 3 hari 3 malam tidak menyantap minuman, makanan, apalagi suplemen. Namun yang mereka santap adalah nutrisi Qur'ani yang membuat jiwa dan raga mereka kuat, meskipun secara asupan jasmani tidak mereka dapatkan. Ini semua nyata. Dan ketika kekuatan itu Allah berikan kepada kita, karena kita punya kesatuan hati, kesatuan jiwa Qur'ani, sahabat pecinta Al-Quran, kondisi yang kita alami di negeri NKRI yang kita cintai ini, alhamdulillah tidak seberat mereka. Kalau mereka kuat menanggung beban yang begitu berat, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuatan Al-Quran, meskipun negeri ini masih perlu menghadapi banyak tantangan di masa yang akan datang, bahwa kita yakin dengan Al-Quran insya Allah lebih mudah kita mempertahankan negeri yang kita cintai ini, karena tantangan negeri ini tidak seberat tantangan saudara-saudari kita di negeri Palestina sana. Semoga bermanfaat. Istiqomah bersama Al-Quran, sahabat pecinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.